Saat ini saya pengen share soal iman dan pengharapan. Yang mungkin banyak orang Kristen susah bedain iman dan pengharapan. Iman bicara soal apa, pengharapan bicara soal apa. Sangat bahaya kalau pengertian kita mengenai iman padahal itu adalah harapan. Pengertian kita mengenai harapan padahal itu adalah iman. Saya Billy, inilah waktunya sharing. Sampai dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Berikut ini bicara soal banyak orang-orang yang terus ikut Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang mengalami mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Di ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi Yesus menjawab mereka, "Kamu ikut aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Tanda-tanda itu bicara soal pekerjaan yang Yesus lakukan untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Namun mereka ikut Yesus bukannya mereka percaya dengan Yesus sebagai anak Allah. Namun yang mereka pikirkan adalah kebutuhan jasmani apa yang bisa terpenuhi ketika mereka ikut Yesus. Di ayat 48 dikatakan, "Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi di ayat ini Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Jika kita percaya dengan Dia, kita menerima Dia, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Di ayat 60 dikatakan, sesudah mendengarkan semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Di ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Jadi Tuhan bilang bahwa daging sama sekali tidak berguna. Apa yang katakan kepadamu itu bersifat roh dan hidup, bersifat rohani dan hidup yang kekal. Dan justru ketika murid-murid Yesus mendengarkan itu, mereka meninggalkan Dia. Padahal mereka adalah orang yang telah mengalami mujizat. Mereka telah makan dengan kenyang dari hasil mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Namun ketika mereka mendengarkan perkataan Yesus, Yesus jelaskan hal yang lebih penting dari apa yang kebutuhan jasmani apa yang mereka butuhkan saat itu. Dan ketika Tuhan menjelaskan hal-hal yang rohani, yang bersifat roh dan hidup, justru bagi mereka perkataan itu keras bagi mereka, karena yang mereka butuhkan adalah kebutuhan jasmani. Hari ini kita tahu banyak orang Kristen yang hanya tinggalin Tuhan karena kecewa sama Tuhan, merasa doanya tidak dijawab sama Tuhan, kok tidak terjadi mujizat ini dan itu, hanya kecewa sama Tuhan dan tinggalin Tuhan. Dan mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga, ketika kita menginginkan sesuatu, kita klaim bahwa Tuhan akan memberikan saya promosi, Tuhan akan memberikan saya rumah yang besar, mobil yang canggih, atau sebagainya. Kita klaim itu, lalu kita jadikan itu sebuah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah dasar. Iman itu bicara soal siapa Yesus dalam kehidupan kita. Siapa Yesus dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kamu. Lebih dari apa yang kamu harapkan saat ini. Lebih dari apa yang kamu butuhkan saat ini. Tidak ada salah dengan pengharapan. Karena Tuhan pun ingin kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Carilah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan pun ingin kita meminta di dalam namanya. Tidak salah dengan pengharapan, namun Tuhan ingin kita beriman kepadanya. Siapa Dia dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadikan dasar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengikut Yesus? Apakah kita menjadikan Dia dengan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Ataukah kita ikut Yesus karena kita memikirkan keuntungan apa yang bisa kita dapat ketika saya ikut Yesus? Ketika saya lakukan pelayanan ini dan itu, ketika saya memberikan persembahan, ketika saya memberikan perpuluhan, keuntungan apa yang saya bisa dapatkan ketika saya melakukan semuanya itu?
Apa yang menjadi dasar utama, motivasi utama kita ikut Tuhan saat ini? Apa yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kamu ketika kamu menjadi seorang Kristen? Ada cerita di mana ada seorang ateis. Dia menjadi seorang ateis karena kecewa sama Tuhan, karena doanya tidak dijawab. Dia berdoa untuk kesembuhan mamanya, namun yang terjadi adalah mamanya meninggal. Lalu dia kecewa dan memilih menjadi seorang ateis. Dan mungkin banyak cerita yang kamu tahu, mereka yang tinggalin Tuhan karena kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan iman jadi dasar segala sesuatu dalam perjalanan kita sebagai seorang Kristen. Hari ini ketika kamu mendengarkan ini, milikilah iman. Siapa Yesus dalam kehidupan kita saat ini? Milikilah iman dan milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Namun ketika hari ini doa kamu belum dijawab, atau kamu merasa ada doa kamu yang tidak dijawab, kenapa mujizat ini tidak terjadi dalam kehidupan saya? Hari ini ketika kamu mendengarkan ini, milikilah iman. Jangan gampang untuk kecewa sama Tuhan ataupun tinggalin Tuhan. Untuk apa kita memiliki segala sesuatunya namun kita kehilangan keselamatan kita? Tak kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada waktunya kamu akan mengerti bahwa apa yang kita butuhkan kemarin itu bukan yang terbaik. Mungkin Tuhan sudah sediakan yang terbaik atas kehidupan kamu, atau nantikan pertolongan Tuhan sampai doa kamu, apa yang kamu butuhkan saat ini itu diberikan kepadamu. Tak kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati, kecewa ataupun tinggalin Tuhan. Saya mendorong untuk hari ini kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap setia, kita memiliki kekuatan yang teguh, hati kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Walaupun ada ayat dikatakan walaupun seribu kanan kiri rebah di sisi kita, namun kita tetap teguh sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah apa yang paling penting, yaitu kerajaan Allah. Sungguh-sungguh bangun hubungan sama Tuhan, doa, baca firman, lakukan kehendaknya, itulah yang paling penting. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ingat, semua berkat mujizat itu hanyalah tambahan, itu adalah bonus, bukan menjadi dasar utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kamu diberkati oleh renungan firman ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman, agar mereka juga diberkati oleh renungan firman ini. And God bless you.